Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jak Channel. Seperti biasa kita akan mencoba mengulas beberapa saham dan IHSG untuk hari ini tanggal 8 Juni 2021. IHSG sendiri posisinya masih secara teknikal harusnya masih bisa uptrend ya. Cuma kalau melihat dari beberapa isu juga kondisinya ya masih ketakutan mengenai tapering ya. Jadi investor mungkin agak ketakutan di situ ya, isu-isu tapering untuk di Amerikanya sendiri. Apa sih sebenarnya tapering gitu kan ya. Terus keduanya komoditi agak turunan ya, walaupun sebenarnya tipis sih, dia mencoba level-level supportnya gitu kan. Untuk Mas sendiri mencoba posisi level support dan dia kemarin break 19 terus turun lagi gitu kan di bawah 19, dan hari ini melihat tutupnya di 19.01-an gitu kan ya. Yang keduanya sih sebenarnya didukung juga dengan imbal hasil yield obligasi pemerintah Amerika gitu kan, yang masih stabil di kisaran 1,5 sekian sampai 1,6 gitu kan. Itu masih cukup lumayan bagus sebenarnya untuk pendorong IHSG naik gitu kan ya. Tapi dengan isunya tapering ini gitu kan, yang membuat beberapa investor mungkin harus hati-hati gitu kan. Jadi isu tapering dari Bank Sentral Amerika atau The Fed gitu kan, pekan lalu sempat ada dihembuskan isu-isu itu yang membuat terdepresiasinya rupiah gitu kan. Kendati indeks harga saham gabungan minggu lalu sih sebenarnya bagus gitu kan, walaupun keluarnya isu itu, tapi setelah itu dia baru beberapa investor mengamati atau mengurangi porsi untuk beli ya, mungkin hati-hati dulu gitu kan. Karena dari tapering ini kan merupakan kebijakan dari The Fed untuk mengurangi nilai program pembelian aset atau quantitative easing ya, QE gitu kan, Bank Sentral Amerika ya, The Fed ini ya. Nah ketika hal tersebut misalnya QE itu dikurangin atau nanti ya lambat laun gitu kan pasti akan berhenti, seperti kejadian pada tahun 2013 sampai 2015 yang membuat rupiah dari berapa itu ya, sekitar 9.000 atau berapa ya, cukup lumayan gitu kan, sampai ke 13.000 ya waktu itu. Nah kalau sekarang kan sudah posisinya udah 14 ribuan ya. Nah posisinya dari quantitative easing ini yang dikurangin itu kan ada efek ke kita, ke negara emerging market gitu kan. Itu akan membuat capital outflow ya, intinya dana akan balik ke sana gitu kan. Jadi ada capital outflow untuk negara-negara emerging market gitu kan, dan akan kembali ke Amerika gitu kan dana-dana tersebut. Hal tersebut yang memicu gejolak dari pasar-pasar di negara-negara emerging market ini gitu kan. Nah pada tahun 2013 sampai 15 itu juga mempengaruhi cukup lumayan ya. Nah cuma kita nggak tahu untuk sekarang ini apakah kita akan cukup lumayan terpengaruh. Tapi kan di kita juga posisinya stimulus kita lagi banyak juga gitu kan. Apa itu bisa menjadi penarik juga untuk investor-investor, tidak harus keluar dari kita
yang terlalu banyak gitu kan. Beda dengan 2013 dan sampai 2015 ya waktu itu, tapi juga lumayan ya untuk kondisinya gitu kan. Nah makanya kita kalau ngelihat tapi untuk tahun ini kinerja dari emiten pertambangan harusnya lebih baik gitu kan, karena harga tambang juga cukup lumayan bagus gitu kan. Untuk harga batu bara yang udah hampir menyentuh level tertingginya dia gitu kan, sekarang udah menyentuh di 120-an, sedangkan harganya masih jauh sekali di bawah gitu kan, masih belum mencerminkan harga dari kenaikan tambangnya ini gitu kan, komoditinya ini gitu kan. Begitu juga dengan posisi Antam ya, kalau secara teknikal gitu kan, kenaikan harga dan kenaikan harga tambangnya serta kenaikan emasnya gitu kan, komoditinya juga ini masih belum mencerminkan harganya gitu kan, harga dari sahamnya ini gitu kan. Nah kalau kita melihat dari sisi situ mungkin ya IHSG untuk tahun ini masih bisa break sampai ke 98 targetnya gitu kan. 6.800 gitu kan. Jadi harusnya sih bisa mencapai sana. Cuma kan dari ada isu positifnya, tapi dari isu negatifnya pun yang mengenai tapering ini, kalau emang iya terjadi tahun ini gitu kan, untuk dikurangin gitu kan QI-nya yang selama ini atau stimulus di sana ya, itu akan mengakibatkan capital outflow ya, tapi seberapa besar ya kita tidak tahu ya, intinya efek dari capital outflow-nya ini. Cuma kalau secara teknikal kita melihat di sini IHSG sudah dia mental dari MA 200-nya ini yang warna biru ya, naik, dan ini sudah antara MA 25 dan MA 10 sudah cross juga, udah nyilang. Jadi ada kemungkinan ini pun akan menyilang nih MA 50-nya dengan MA 10. Jadi kemungkinan sih pendorong sih tetap dari komoditi, harga komoditi dan fundamental serta pertumbuhan dari Indonesia untuk kuartal kedua ini akan membuat pendorong IHSG naik kembali ya. Nah, saham-saham apa saja yang akan membuat IHSG naik? Ya, sebenarnya rata-rata sih mungkin akan berbalik ke saham-saham blue chip ya. Di antaranya adalah BRI, kalau menurut saya itu yang masih cukup lumayan menarik, walaupun emang tidak langsung naik ya. Mereka asing itu akan pelan-pelan mengumpulkan atau ngambil di situ gitu secara pelan-pelan. Nah, jadi IHSG ada support posisinya di 6041 ya, di MA5-nya. 6041 posisinya masih di sini ya, di MA5 6041. Jadi kemarin sempat sampai 6050 dia mental dan tutup di posisi 6069 ya. Masih cukup lumayan bagus sih secara teknikal sih, masih di sini. Dan resistnya di 6120-an ya. 6120 pas di Bollinger atasnya gitu kan. Gitu. Nah, posisinya saham-saham apa aja yang bisa mendorong adalah salah satunya ya, kita lihat di sini ada MCOR. Kalau buat teknikalnya ya, kita bicara ininya, ini adalah saham bank-bank kecil ya. Bank MCOR ini bank Windu Kencana ya. Bank Windu. Nah, ini sudah mulai ada kelihatannya sudah mulai di sini sih, udah mulai golden cross ya, antara MA 10 gitu kan sama MA 25-nya ya, udah cross di sini ya. Dan ininya pun posisinya dia baru mental kemarin ini dari posisi supportnya yang di 138 ya. 38 dia kemarin sempat menyentuh dan mental ke 144. Hari ini sih masih ada resist, masih belum begitu jauh pergerakannya. Mungkin
posisinya masih di antara 148 sih ya resistnya ya. Kemarin sempat 147 tapi turun lagi tutup di 144 gitu kan. Kalau melihat dari pergerakannya dan volumenya juga walaupun emang lebih kecil dari hari sebelumnya gitu kan, tapi menurut saya sih menarik juga untuk si MCOR ini ya. Kalau sudah mulai bergerak dia akan lumayan juga pergerakannya cukup kencang ya. Nah, untuk MCOR ini kalau kita lihat di sini udah ada mulai golden cross di sini ya. Ini MCOR sementara resist di 148 dan supportnya antara 142 sampai 140 di MA 5-nya, tapi di MA 50-nya 142 ya gitu. Jadi ya sangat dekat sih supportnya juga gitu kan. Nah, posisinya mungkin antara 140 sampai 142 ini supportnya ya di situ ya, dan resist 148 untuk MCOR. Berikutnya ada SRTG ya. SRTG ini grupnya si Sandiaga Uno ya, yang kebetulan kalau melihat secara teknikal dia sudah mulai cross juga ya, golden cross di sini. Volume cukup lumayan bagus dalam 2 hari ini gitu kan peningkatannya. Nah, hari ini dia posisi ambil new high-nya ya, dia ambil baru ya, harga baru ya. Kelihatannya nih ada resisi di 14 dulu. Jika 14 bisa break, dia akan menuju antara kemungkinan sih kalau saya lihat dari teknikalnya bisa menuju sampai ke 15 dan 16 kalau rumusnya ya. Di situ untuk SRTG ya posisinya, dan supportnya posisinya masih di kisaran 13.20 ya, resistnya 14 sementara ini untuk SRTG ya gitu. Berikutnya ada friend. Kita lihat friendnya gitu kan. Ini secara teknikal dia mencoba mendekati support yang EMA 10 yaitu 87 gitu kan. Tutup kemarin juga emang posisinya 87, tapi volume di 87-nya masih belum begitu banyak ya. Nah, perhatikan antara di sini saya sih sarankan coba beli di antara 86-an ya, 86 di situ Anda boleh masuk sih 86 ya. Karena beberapa kali di 86 mental kembali, 86 mental kembali gitu kan. Itu ya untuk friend, dan posisi resist masih di kisaran 91 ya gitu untuk friend. Berikutnya ada kita coba lihat BEX ya, yang selama ini masih bergerak pelan di kisaran antara 90 sampai 100 ya di sini ya. Nah, ini lumayan juga untuk BEX ya, kemarin tutup di 94 ya, tertingginya 97 gitu kan, karena hari sebelumnya sempat tutup 95 gitu kan, naik dulu baru diturunin gitu kan ya. Nah, posisinya untuk BEX ini jika support sih ada di 90-an ya. Kita perhatikan kalau emang dia menyentuh ke 90 atau 91 itu sudah cukup lumayan baik ya kalau mau coba buy gitu kan, karena posisi resist masih di MA 200-nya, yaitu dia mau mencoba untuk break MA 200 waktu itu sekali ya, tanggal 31 sempat ke 102 tapi tutupnya di 97, nggak berhasil gitu kan. Jadi perhatikan untuk si BEX kalau misalnya mau beli sih sebenarnya antara 91 ya lebih baik ya. 91, tapi kalau misalnya mau mencoba buy gitu kan, ada resist awal sih di 97 yaitu di Bollinger topnya atau Bollinger atasnya gitu, dan berikutnya di 101 sebagai MA 200-nya gitu kan ya. Itu untuk BEX gitu. Berikutnya ada MNCN nih. Kan grup yang MNCN ini kan yang lainnya sudah pada naik tinggi, tapi untuk MNCN-nya sendiri itu masih belum begitu
break banyak gitu kan. Sedangkan kemarin volume sih sudah mendukung. Nah, untuk MNCN kalau saya perhatikan gitu kan, kemarin tutup di 1040 gitu kan, dari terendahnya 990. Nah, ini ada support sih antara di 1020. Nah, kalau misalnya itu di Bollinger Topnya ya, posisinya 1020 supportnya untuk MNCN, dan posisi resist berikutnya ada di kisaran ini ya. Kita lihat nih 1080-an gitu kan. 1080 ya teman-teman. Di sini 1080 jika break sih antara nantinya ke 1120 kalau saya perhatikan di sini. Nah, 1140 sorry, 1140. Nah, kalau misalnya di 1080 itu bisa diberikan ya antara di situ. Jadi resist awal di 1080-an ya. Jadi MNCN ya, resist awalnya, dan supportnya di 1020 gitu. Gitu. Terus posisi berikutnya ada Sen ya. Sen ini pun posisinya sih kemarin tutup di 268. Patokannya Sen itu adalah support di 260 ya. Sekarang ini harus bisa ditahan 260-nya gitu kan. 260 harus bisa bertahan untuk Sen ini. Nah, kalau dia bisa bertahan sih otomatis harusnya bisa break kembali ya untuk Sen. Walaupun emang volumenya masih belum besar sekali ya untuk Sen ya. Gitu. Ini volumenya masih belum besar gitu kan. Tapi ada kemungkinan untuk break kembali ke posisi resist di 300-nya. Gitu kan. Itu untuk Sen ya. Perhatikan saja untuk Sen karena grup-grup menara ini lagi cukup lumayan bagus ya, kayak The Big Tower gitu kan. Nah, Sen ini salah satunya kan grupnya si Sandiago Uno ya, intinya ya. Mudah-mudahan diuntungkan dengan itu ya untuk Sen gitu kan. Nah, berikutnya ada Agro nih, perbankannya. Agro ini saya masih cukup lumayan menarik, saya perhatikan. Ini sudah mulai ada golden cross di sini, walaupun kemarin posisinya 965 ya, udah tertinggi sempat 1010, tapi tutupnya di 965 di posisi kuning kembali gitu kan. Nah, kalau saya perhatikan kalau misalnya ada, ini kan ada support kan di 950. Kalau 950 sih spekulasi buy kalau menurut saya ya. 950 itu di MA5-nya dia ya 950 kalau mau mencoba buy untuk si Agro ya di situ ya. Dan masih cukup lumayan, resist masih antara 1000. Nah, mudah-mudahan sih untuk hari ini bisa tutup di atas 1000 ya. Jadi baru dia akan break kembali gitu kan ya. Gitu. Oke, untuk berikutnya ada BBRI nih teman-teman. BRI emang posisinya masih turun ya, tapi dia masih posisi di atas ini ya, di atas support EMA 10-nya. Nah, hari ini sih kalau menurut saya kalau misalnya untuk BRI ada support di posisinya 4180-an ya di situ ya, 4180 di EMA 10-nya dia gitu kan. Jadi perhatikan antara di situ sih kalau menurut saya jika menyentuh itu ya spekulasi buy ya, karena posisi biasanya akan mental lagi di atas EMA 10 kalau emang dia mau break naik. Tapi jika dijebolin EMA 10-nya 4180-nya jebol sampai ke posisinya 4170 gitu kan lah, 60 itu harus jual ya, harus cut loss di situnya ya untuk BRI ya itu. Tapi kalau dia mental kembali maka arah posisi ke 4370 akan terlewatin harusnya ya. Itu dia mencoba level itunya, supportnya intinya ya untuk BRI. Oke, itu dulu mungkin teman-teman. Seperti biasa saya juga mengingatkan kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual ya. Nah, semoga ulasan ini bermanfaat untuk Anda. Semoga ulasan ini bisa membantu Anda dalam
menentukan arah investasi Anda ya. Seperti biasa juga saya mengingatkan, cek kembali apa yang sudah saya ulas, apakah ini bisa sebagai bahan pertimbangan Anda gitu kan, itu ya. Itu salam sukses selalu dan salam cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.